Prof. Dr. Siti Setiati, spesialis penyakit dalam, Guru Besar Penyakit Dalam Geriatrik Medicine dan Epidemiologi Klinis Departemen Ilmu Penyakit Dalam Fakultas Kedokteran UI. Terima kasih banyak Prof. Selamat sore Prof. Siti Setiati. Iya, mungkin sore. Ya, terima kasih banyak sore berbincang sore kita menarik sekali hari ini. Prof. Ati mungkin boleh cerita, tadi sebenarnya sudah kita mulai sedikit diskusi apa yang dilakukan Prof. Ati selama COVID-19 ini dan bagaimana masa transisi pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat itu dilakukan begitu COVID-19 datang dan semuanya online seperti pertemuan kita hari ini. Monggo boleh cerita Prof. please. Yang mana dulu nih, pendidikan? Ya, pendidikan dulu, Prof. Penelitian? Pendidikan dulu, Prof. Iya. Ya, betul. Jadi memang seperti yang Bu Riri bikin itu ya, buku menadak online itu. Itu bagus itu. Itulah pengalaman yang terjadi sekarang ya, karena semua pendidikan jadi semuanya serba online. Baik pendidikan untuk mahasiswa sebetulnya belum ya, karena mereka sempat masih diliburkan. Ini baru masuk lagi nih tanggal 23 ini. Yang kita didik sekarang ini lebih banyak peserta didik untuk calon spesialis ya, program studi spesialis sama yang sub spesialis gitu ya, termasuk juga di dalamnya tentu S3 ya, peserta S3. Nah itu ya, kalau S3 barangkali memang nggak ada masalah sama sekali dengan online itu ya, dengan cara online, ujian-ujian proposal, ujian-ujian hasil penelitian semua dengan online sih nggak terlalu masalah. Tapi yang masalah barangkali sekarang ini yang kami rasakan memang untuk peserta didik tadi, spesialis dan subspesialis. Karena sebetulnya yang seperti saya sampaikan, kami tuh perlu sekali sebetulnya ngelihat mereka melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan fisik, ya kan, bener nggak sih mereka ngeraba hati, periksa denyut jantung, irama jantung. Nah itu semua kan harusnya diobservasi dan dikonfirmasi. Jadi mereka periksa, habis itu kita periksa juga, cocok nggak apa yang mereka dengar gitu ya, apa yang mereka raba, betul nggak nih hatinya membesar. Kita konfirmasi. Itu tantangannya sih sebetulnya yang kita hadapi. Saya ngomong tantangan dulu ya, Prof. Riri ya, iya. Tantangannya kita hadapi seperti itu karena biar bagaimanapun kalau dokter tuh begitu, memang harusnya kita tetap mengutamakan paparan langsung dengan pasien. Yeah. Tapi di sisi lain ada untungnya memang sekarang ini dengan online ini kita bisa cepet tuh bikin, mau hari Sabtu, hari Minggu, mau hari apa juga malam masalah, juga mungkin ya Prof. Oke. Iya, kapan aja boleh tuh diadakan, mereka juga happy juga kan, jadi nggak ada halangan. Kalau siang kan kadang kita tetap harus ke pasien kan, meriksa pasien, jadi ada hambatan scheduling tadi. Nah kalau di masa ini kita bisa ya udah Sabtu aja deh sore-sore atau kayak gini nih kita bikin pertemuan. Itu kelebihan dengan online ini. Iya, waktunya nggak ada hambatan waktu. Iya. Itu sih menariknya di situ. Dan sebetulnya dengan online ini kita juga bisa lebih fokus ya, kalau saya lihat ya. Saya merasakan kita juga tetap persiapan kan sama. Nah, ketika online ini kita bisa melihat satu persatu tuh peserta didik yang mana yang aktif, mana yang nggak aktif ya. Yeah. Karena mau nggak mau kita tantang mereka, ayo ada pertanyaan, ada komen, kelihatan tuh satu-satu namanya kan kelihatan tuh. Kalau di depan sejumlah mahasiswa tuh kadang-kadang kita nggak bisa juga nangkap mana yang aktif, mana yang enggak. Ini langsung dicatat nih, namanya tertulis kan di situ. Oh, ini orangnya. Jadi ada bagusnya juga sih dengan online ini untuk pengajaran yang sifatnya tadi tatap muka gitu loh ya. Itu kami menikmati juga sih dengan cara ini. Ya hampir nggak ada masalah sih, karena sekarang kayaknya wifi oke ya, nggak ada kendala. Slide presentasi bisa di-share dengan baik, mereka juga bisa share ke kita. Jadi ya pasti ada lebih kurangnya lah, Prof. Riri. Ini sih yang bagusnya begitu. Nah, kalau penelitian, Prof, ini kan banyak sekali selalu ada menulis, mulai dari menemukan masalah, apakah selama COVID-19 ini banyak temuan kasus yang dinaikkan. Kemarin saya bicara dengan profesor yang
kasusnya hanya 6 buah di dunia gitu ya, tapi menemukan solusinya gitu. Ada sesuatu yang dalam penelitian, karena masa COVID-19 ini sangat ekstensif sekali permasalahannya. Ini mungkin bisa diceritakan, Prof, perubahannya apa waktu penelitian bersama mahasiswa untuk selama kasus ini? Begini, kalau dengan sekali lagi mahasiswa S1 belum ya, Prof. Riri, mereka masih belum bisa masuk ya. Ini tantangan betul ya, Prof. Riri, untuk penelitian yang saya rasakan, yang saya bimbing itu cukup banyak ya, PPDS atau residen atau peserta didik program studi spesialis maupun subspesialis. Itu banyak akhirnya switch ke penelitian COVID akhirnya. Kenapa? Karena penelitian mereka awal udah bikin proposal untuk pasien, untuk kasus TB misalnya, TBC, untuk kasus penyakit-penyakit lain itu nggak ketemu pasiennya kan. Pasiennya banyak yang nggak berani ke rumah sakit kan. Jadi mereka kesulitan sekali untuk dapat subjeknya. Nah akhirnya udah saya bilang udah deh, ini kan banyak kasus COVID nih di RSCM, udah kita switch aja. Akhirnya mereka ubah, tapi alhamdulillah memang ini benar-benar blessing in disguise ya. Jadi tadinya khawatir sekali, akhirnya ya udah switch ke COVID. Begitu bikin proposal COVID, wah cepat sekali. Harusnya mereka belum bisa lulus ya, jadi cepat lulus nih. Alhamdulillah. Karena kasusnya bisa. Karena kasusnya ada. Ya tinggal keberanian ngumpulin datanya aja kan, masuk ke ruang Kiara itu kan, ke gedung Kiara untuk ngumpulin datanya. Itu dari segi yang positif ya. Jadi dengan demikian tuh ada berapa PPDS ya yang jadi cepat lulus nih gara-gara pindah judul ke COVID, dapat kasusnya diolah cepat, ya akhirnya mereka malah lulus. Ini insya Allah nih mereka akan maju nih besok. Pokoknya dalam minggu depan ini akan ada 3 PPDS yang maju dengan topik COVID, dan alhamdulillah insya Allah bisa lulus lah untuk semester ini. Jadi mereka malah bisa lulus tepat waktu gitu. Ganti 100%, 180%. mengubah judul, mengubah proposal, dan alhamdulillah mereka insya Allah bisa lulus. Itu dari segi penyakit dalamnya, bukan COVID-nya ya, Prof? Apanya? Dari segi penyakit dalamnya penderita COVID? Enggak, COVID, kasus COVID. Jadi kan COVID itu gini, Prof. Ridi, kalau di RSCM itu, COVID itu dikelola betul oleh penyakit dalam. Penyakit dalam, tapi khususannya ke paru. Kalau di persahabatan tuh Prof. Menaldi memang paru khusus kan. Kalau di RSCM itu kan penyakit dalam tuh ada subspesialisnya. Nah, subspesialisnya salah satunya adalah subspesialis paru. Nah, ini penelitian ini dikerjakan oleh subspesialis, jadi calon subspesialis paru. Yang tadinya mau meneliti tentang TB, TBC, yang tadinya mau meneliti tentang penyakit paru yang lain, akhirnya ganti semua ke COVID. Dan alhamdulillah, ya tadi saya bilang, dalam waktu berapa lama ya, nggak sampai 3 atau 4 bulan ini dikejar, selesai nih proposal sampai akhirnya maju ujian hasil, dan besok akan maju ujian terbuka ya. Dan itu sisi positif ya. Dan itu cukup banyak ya kasus yang terkumpulkan, dan datanya itu harus reguler atau gimana, Prof. Ati? Dikumpulkan itu dari mulai Maret kan ya, Prof. Riri, Maret pertengahan sampai dengan sekarang itu terkumpul sekitar 300-an, tapi yang COVID kan nanti ada yang positif dan yang negatif ya. Dari 300-an itu ada sekitar 100-an lah yang COVID gitu ya. Yeah. Dan bisa dianalisis, melihat prediktor kematian, melihat bagaimana membuat diagnosis yang sederhana untuk COVID instead of di swab, karena kan itu nggak gampang kayak gitu-gitu. Jadi dapatlah judul, bikin, akhirnya disetujui jadi proposal akhirnya dibikin sampai hasil, akhirnya dilaporkan gitu. Mudah-mudahan juga bisa dipublikasi ya, saya kira ini. Ya, pasti. Itu yang positifnya itu. Positifnya, dan mereka bertemu Prof. Ati semua lewat Zoom. Lewat Zoom. Melaporkan. Oh, iya. Gitu. Jadi berkah banget itu, mereka malah lebih intensif di coach. Betul. Ya. Dan betul. pasien dilihatkan lewat Zoom juga ke Prof. Ati atau gimana? Enggak, mereka masuk nih ke Kiara, Prof. Riri, ya mereka mengumpulkan datanya, ditampilkanlah data dari Kiara,
nggak perlu harus menunjukkan pasiennya, tapi kan semua ada terrekord ya, ada catatan mediknya. Tapi itu positifnya. Negatifnya itu penelitian saya sendiri, saya kan bilang saya dapat 5 penelitian nih ya, 5 penelitian yang disupport oleh Ristek BRIN sama satu lagi oleh FKUI itu sekarang jadi susah, Prof. Riri. Kenapa susah? Karena kita nggak bisa ngumpulin datanya di ini, mengumpulkan. Sebentar ya, Prof. Ini agak ada ini ya, suami saya juga ngomong lagi. Iya. Sebentar nih, saya pindah dulu nih. Iya, baik. Sorry. Kalau yang Ristek BRIN itu emang harus kasus juga ya, Prof ya, berarti? Jadi kesulitannya itu, Prof. Riri, untuk masuk ke Kiara itu nggak gampang. Itu kan pasien COVID di situ semua tuh. Yeah. Jadi penelitian itu menjadi sulit karena kita kan sebetulnya kalau penelitian itu harus ketemu kan dengan pasiennya ya, melakukan wawancara, melakukan pemeriksaan penunjang, mengambil darah dan sebagainya. Ya, itu tantangan sekali tuh. Jadi sampai saat ini problemnya adalah mengumpulkan data itu banyak yang nggak tercatat. Kenapa? Karena yang mau mengisinya itu kan gitu ya. Memang mereka pada umumnya berusaha untuk mengurangi keterpajanan mereka dengan pasien kan. Iya, betul. Jadi jadi selama ini justru dengan menggunakan di dalam pasien boleh bawa Zoom atau boleh bawa HP, Prof? Untuk ya, itu masalahnya. Jadi kan kita kan harus wawancara pasien. Yeah. Wawancaranya kan sekarang nggak boleh tertulis pakai lembar kertas-kertas itu kan. Harus pakai semua pakai HP itu ya, pakai HP Google Form itu ya, kita isi pakai Google Form. Nah itu tadi kan jadi susah karena pertama nggak boleh lama-lama, jadi wawancaranya harus sangat singkat sebetulnya dengan pasien untuk menghindari penularan ya kan. Nah kemudian itu satu, kemudian waktu mengisi di Google Form-nya itu sendiri kan juga menjadi tantangan karena ya nggak semua pasien juga mau kan disuruh mengisi begitu. Jadi itu terasa sekarang. Jadi kita lagi cari nih solusinya gimana supaya kita bisa tetap melakukan wawancara, bisa mengisi form karena formnya lumayan sih kalau mau dapat data yang lengkap itu lumayan agak lama tuh ngisi Google Form-nya itu. Jadi ini yang sedang kita cari solusinya, gimana caranya supaya kita tetap bisa memperoleh data yang lengkap sesuai dengan yang kita inginkan tanpa harus mengorbankan keselamatan juga ya, karena orang wawancara gitu kan ini kasus risikonya tinggi ya. Iya, risikonya tinggi. Cukup banyak udah tenaga kesehatan, nggak usah saya sebut deh, cukup banyak yang terinfeksi, tertular gitu ya. Dan penelitian ini penelitian multisenter, Prof. Riri, bukan hanya di RSCM tapi di rumah sakit lain. Jadi sekali lagi ya kami masih berusaha lah supaya ini tetap bisa kita kerjakan dengan segala macam hambatan tadi gitu ya, untuk mendapatkan data yang lengkap tanpa harus mengorbankan tenaga kesehatannya. Iya, jadi kalau tools yang digunakan semuanya sama ya, Prof ya. Banyakan Zoom, Google Form untuk menyambung gitu ya. Kalau suatu waktu nanti penanganan data itu bisa WHO mungkin langsung yang project WHO itu ya, Prof, yang mengumpulkan profil, bukan? Bukan yang itu. Itu ada lagi. Ini kami kebetulan jadi ada 3 dari Putih, dari mana? Dari UI ya. Yeah. Yang Putih khusus untuk COVID. Yeah. Terus ada dari Ristek BRIN, ada dari RSCM. Jadi ada 5 penelitian yang sedang kami kawal sekarang ini. Yeah. Ya tadi memang yang tadi saya ceritakan lah, memang ini tantangan. Tapi kita mencoba nanti mencari solusinya dengan melibatkan peserta didik yang memang bertugas di Kiara itu, di ruangan Kiara untuk membantu kita dalam pengisian Google Form tadi itu. Ya. Prof. Ati sebagai dulu pernah wakil rektor di UI ya, kira-kira tanggapannya ke depan dengan transisi adaptasi terhadap kenormalan baru ya dalam kehidupan kita, sejak sekarang kita sudah terbiasa nih ngelihat pasien jauh dan semuanya, kira-kira perubahan apa yang akan terjadi ke depan, Prof? Dari segi pendidikan kesehatan?
Ya, kalau saya sih melihat, nah betul ini ke depan ini kita nggak bisa menghindar ya, teknologi ini memang harus betul-betul ditingkatkan dalam hal ini. Ke depan barangkali malah saya berpikir itu robot-robot itu mesti diaktifkan ya. Peran robot, peran telemedicine, ya, telekonsultasi, itu mau nggak mau harus kita maksimalkan. Ya dengan catatan sekali lagi tanpa mengurangi kompetensi dokter. Mungkin nanti keterampilan pemeriksaan fisik itu mungkin nanti harus digantikan dengan cara yang berbeda, karena tantangan terbesar mungkin keterampilan fisik ya, pemeriksaan fisik, pemeriksaan jasmani itu yang mungkin harus diganti nanti dengan simulasi dengan cara yang berbeda, mungkin dengan fantom dan sebagainya. Tapi kalau anamnesis atau wawancara, kemudian analisis sintesis itu kan sebenarnya tetap masih bisa dengan cara yang tadi, dengan cara telemedicine ini. Kemudian keterampilan lain ya tadi dengan menggunakan tenaga robot-robot. Ini kan sekarang sudah mulai ya ke sana ya arahnya ya Prof. Riri ya. Itu dimaksimalkan, mesti kita maksimalkan. Ya. Kira-kira kalau arsip sangat penting kan sekarang untuk machine learning ke depan itu kasus-kasus dan bagaimana penanganannya kemarin. Nah itu data-datanya sebenarnya bisa di-sharing nggak, Prof, selama ini? Atau ke depan itu bisa diakses lagi atau bagaimana kira-kira untuk penanganan rekaman? Itu kan data maksudnya, data ya? Iya. Kalau data itu yang sekarang harus diberesin, dirapikan. Sebetulnya RSCM, kalau RSCM sendiri itu mereka sudah punya electronic health itu kan, record itu kan. Jadi kan semuanya secara serba elektronik ya. Jadi melalui sistem yang dikembangkan di RSCM, sebetulnya semua itu data tuh sudah ada di itu tadi secara elektronik tersimpan. Akan tetapi kalau itu dikaitkan dengan penelitian, kan ada banyak juga data yang memang tidak disiapkan oleh rumah sakit. Jadi rumah sakit standar kan dia menyiapkan data yang memang dianggap penting untuk di dalam rangka tata laksana pelayanan. Tapi kok kayak sekarang ini mau nggak mau kami menambahkan lagi Google Form untuk melengkapi untuk data tersebut. Tapi ke depan saya kira memang mudah-mudahan rumah sakit lain sudah mengikuti ya. Electronic health record itu memang harusnya sudah mulai dikembangkan. Jadi nggak ada lagi pakai kertas-kertas gitu, pakai printed itu nggak ada lagi. Semuanya serba terekam dengan baik di sistem. Kalau RSCM sudah ke sana sebetulnya ininya sistemnya. Ya. Tapi kelihatan kalau dari segi mahasiswa karena bright semua nggak pernah ada masalah ya dengan PJJ online ini, Prof. Sama saja kualitas pendidikan yang dirasakan kalau menurut Prof. Malah lebih baik, mungkin lebih intensif pertemuannya gitu. Ya, dari segi itu iya, Prof. Riri. Dari segi itu betul. Jadi memang tadi saya sampaikan kapanpun kita bisa berkomunikasi ya dengan mereka. Nah, cuma gini, ini kan tadi saya cerita tentang mahasiswa pasca sarjana ya. Jadi program studi spesialis, subspesialis. Yang S1 ini baru minggu ini masuk. Ini tapi memang untuk S1 ini kita sangat hati-hati sekali karena ya banyaklah permintaan, mereka harus aman. Yang penting mereka harus aman, jangan sampai mereka tertular. Ini orang tua udah datang lah bolak-balik nanya ke dekan, nanya kemana-mana nih aman nggak anak saya sekolah. Ada staf-staf juga di UI yang juga kontak langsung, ini kira-kira gimana, anak saya apa diliburin aja dulu, kayak gitu-gitu. Jadi kita memang membuat polisi untuk mereka nggak usah lama-lama di rumah sakit. Jadi hanya mereka kalau nggak salah cuma sejam apa 2 jam gitu. Jadi untuk tahap awal ini kita nggak mau memberikan mereka terlalu banyak penugasan dulu, sambil jalannya kita lihat. Karena pesan sponsornya banyak banget nih dari MKUI, dari para orang tua, udah
Udah anak sekarang kan mahasiswa masih anak ibu bapak ya, belum belum mandiri betul. Iya, Wah, karena udah kebanggaan sih, kebanggaan orang tua semuanya. iya. Prof. Ati, jadi kalau terakhir kira-kira yang bisa Prof. Ati prediksi ke depan tentang dampak dari disruption yang terjadi ini, kita kan katanya udah masuk ke masa seperti 97 kemarin ya, ekonomi. Tapi masalah kesehatan kan tetap menjadi harus seimbang ya, ekonomi dengan kesehatan. Ada pesan-pesan dari Prof. Ati kira-kira gimana, Prof? Nanti saya di ini lagi nih ngomong. Ya, saya selalu bilang harus seimbang antara kesehatan dan ekonomi. Kita paham betul lah ya, ekonomi kan terdampak besar sekali dengan COVID ini gitu kan, Prof. Riri. Paham sekali. Tapi di sisi lain, cobalah lihat itu tenaga kesehatan yang berkelimpangan tuh banyak sekali sekarang. Terus bertambah terus. Dulu katanya yang tua aja yang nggak aman gitu kan, sehingga kami juga dilarang nih, jangan praktek deh yang 50 tahun ke atas, udah jangan masuk ke ruang kiara. Jangan ambil risiko gitu kan. Tapi ternyata kan sekarang juga yang muda-muda juga pada berkelimpangan juga. Jadi ya tentu muda itu barangkali karena punya komorbid ya, punya penyakit-penyakit yang lain. Jadi dan itu menghasilkan 100-an dokter, 200-an dokter itu mahal loh Prof. Riri, biayanya besar sekali. Apalagi kalau itu guru besar itu yang juga pada berkelimpangan itu. Ini baru dari kemarin dari Hasanuddin ya yang meninggal juga, guru besar dari Optin. Dan itu terus bertambah terus, Prof. Muslihan kemarin dari anak. Itu kan apa ya, berapa banyak itu uang yang dikeluarkan untuk menjadikan mereka sebagai guru besar dan berperan besar dalam pendidikan dan pelayanan kesehatan gitu. Nah, jadi dari sisi itu kan kita lihat bahwa memang harus ada keseimbangan antara keduanya. Makanya bagaimana caranya kita bisa mengamankan ini para bukan hanya tenaga kesehatan, sebetulnya siapapun sebetulnya mereka aman dalam bekerja, tetapi di sisi lain ekonomi juga nggak terganggu kan gitu. Iya. Ya kan? Menurut saya gini, sebetulnya nih yang harus kita orang tua harus diamankan. Yang muda boleh kerja di luar, silahkan kerja di luar, tapi tetap mengikuti kaidah itu, protokol kesehatannya itu yang penting supaya ketika mereka kembali ke rumah, mereka tetap bisa melindungi yang di rumah. Kita kan lebih dari 50% masih three generation in one roof kan, 3 generasi dalam satu rumah itu masih ada di Indonesia ini. Mereka masih preserve orang tua itu bersama-sama, itu tradisi masih. Nah, jadi bagaimana caranya yang tua itu keluar, yang muda itu keluar bekerja, cari nafkah, tapi jangan sampai mereka menularkan orang di rumah. Teorinya gampang, prakteknya susah itu. Karena kita nggak terbiasa. PHBS itu, perilaku hidup sehat dan bersih itu, hidup bersih dan sehat itu belum jadi kebiasaan kita. Coba aja deh lihat, pakai masker, copot-copot, ya kan kan syaratnya 3 aja. Jaga jarak jangan lupa, pakai masker, sama rajin cuci tangan, kan itu sebetulnya. Tapi itu kan nggak terjadi, Prof. Riri. Jadi kalau itu bisa diterapkan betul pada semua lapisan, nah itu insya Allah bisa aman. Problemnya itu, Prof. Riri, tantangan besarnya gimana sih caranya mereka tuh taat gitu loh dengan aturan-aturan itu. Itu yang menurut saya bilang tetap saya seimbang harus ekonomi dan kesehatan karena dua-duanya ini saling berpengaruh. Orang pada berkelimpangan semua, siapa yang melayani pasien ya kan? Habis dokter gerontologi ya. Iya. Aduh, itu pasien-pasien tua tuh Prof. Riri susah, nggak bergejala loh. Jadi mereka nggak ditanya ada nggak riwayat kontak, nggak tahu, nggak ada. Gejalanya nggak jelas. Gejalanya itu yang batuk, yang demam sedikit sekali, hanya belasan %. Jadi nggak khas semua, nggak serba nggak, itu tantangan besar kan. Dan begitu mereka kena, mereka itu jelek kondisinya. Jadi mereka tidak sebanyak yang muda ya. Tapi begitu mereka kena, biasanya juga memburuk. Jadi itulah yang dan ya coba bayangkan Prof. Iwan misalnya yang dari Jogja itu kan nggak tua-tua amat, umurnya saya 58 tahun gitu kan. Itu kan orang yang sangat potensial gitu loh.
orang Ya, hebat itu gitu loh, hilang. Prof. Bambang Sutrisna, ya kan, orang-orang yang kita kenal. semua ya. Jadi itu maksud saya kita mesti membalance ya antara di satu sisi ekonomi harus kita pertahankan, tapi keselamatan para tenaga, bukan hanya tenaga kesehatan sebenarnya, orang-orang di luar kesehatan pun udah kita dengar juga kan, banyak juga yang berkelimpangan ya. Jadi itulah Prof. Riri kalau ditanya. Terima kasih banyak Prof. Ati, Profesor Dr. Siti Setiati, Guru Besar Penyakit Dalam, Geriatrik Medicine dan Epidemiologi Klinis FKUI. Terima kasih banyak untuk sharing sore ini, Prof. Ini dalam rangka buku mendadak serentak online dari Dewan Guru Besar Universitas Indonesia dalam pandemi COVID-19. Tapi senang sekali bisa mendapat cerita dari Ibu dan mudah-mudahan semua teman-teman dan para tenaga kesehatan dan semua teman-teman Ibu tadi dapat mendapat tempat yang terbaik di sisi Allah dengan apa yang dikorbankannya. Ya. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama Prof. Riri. Hari ini senang sekali. Oke, sebentar Prof. Iya. Oke, saya post dulu.